Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry atau Pelayanan Injil Amanat Agung, dan kami berada di Los Angeles, California, USA atau Amerika Serikat. Dan nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritiau. Baik saudaraku, kita sekalian akan mendengar firman Tuhan hari ini. Salam berjumpa kembali, beribadah bersama di sini ataupun melalui Facebook dan YouTube nanti. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan hadir hari ini. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari ini, hari yang baru. Kami mohon supaya Engkau berikan kami hati yang baru, bahkan roh yang baru, khusus untuk kami bisa menyembah-Mu dengan roh dan kebenaran. Dan hamba mohon Roh Kudus memenuhi hati hamba pada saat ini, supaya setiap perkataan yang akan hamba ucapkan dalam firman ini keluar sendiri atau dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampuni segala dosa dan salah hamba pada saat ini, supaya hamba boleh layak menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Ampuni segala dosa yang hamba pikirkan, kejahatan apapun, untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Kita semua katakan, amin. Ya, sebagai biasa saudaraku, saya ada satu buah notes sebelum kita masuk dalam judul. Ya, di dalam pelayanan saya kira-kira 52 tahun ini, saya sering bertemu dengan jemaat-jemaat Kristus yang hanya Kristen KTP atau kartu penduduk saja, atau nominal Kristen, yaitu Kristen tanpa Tuhan Yesus sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupan mereka melalui Roh Kudus. Seperti kita tahu, ketika kita percaya, kita menerima Tuhan, dan Roh Kudus mewakili Tuhan Yesus akan masuk di hati kita, begitu. Dengan itu kita akan melihat judul. Judul ialah, sungguhkah saya Kristen? Am I really a Christian? Sekali lagi, sungguhkah saya Kristen? Dan kita akan masuk pada poin nomor 1. Apakah saya ciptaan baru? Apakah saya ciptaan baru? Am I a new creation? Am I a new Christian? Kita akan baca 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan seperti ini. Jadi siapa, bisa Anda atau bisa juga saya, yang ada di dalam siapa? Kristus. Ia adalah apa? Ciptaan baru. Artinya kita dibuat menjadi baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau Anda dan saya, kita menerima Tuhan Yesus, kita ada di dalam Tuhan Yesus, kita adalah ciptaan yang baru. Maksudnya secara rohani kita menjadi ciptaan baru, dan sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama hilang. Kita baca notnya seperti ini. Untuk menjadi ciptaan baru, seorang harus dilahirkan kembali. Katakan harus. Harus dilahirkan kembali melalui Roh Kudus, dan hidup dipimpin dan dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, bukan kuasa daging dan egonya sendiri. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen, kita dikuasai oleh ego kita, berarti kita belum menjadi Kristen yang lahir baru. Oleh sebab itu, seperti saya katakan, masih banyak orang mengaku Kristen tapi hidup dengan egonya, dengan kedagingannya, begitu. Jadi bukan dengan pimpinan Roh Kudus. Sebab Yohanes 3 ayat 6 dan 7 kita baca, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh atau Roh Kudus adalah roh, yaitu roh kita manusia ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu. Jadi kalau saudara hanya daging ini, ego kita dan sebagainya, kita bersifat dengan daging, bukan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita baca ayat 7-nya mengatakan seperti ini. Janganlah engkau heran karena aku, yaitu Yesus, berkata kepadamu, yaitu Nikodemus ini, Tuhan Yesus sedang berdialog dengan Nikodemus. Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, kamu harus, katakan, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, kita tahu Nikodemus adalah seorang pemimpin orang Yahudi,
Dia seorang Farisi yang membuat hukum-hukum di dalam agama Yahudi, Nikodemus ini. Kita baca not seperti ini. Hanya Allah yang sanggup membuat kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah. Dan memberikan kita roh dan hati baru, yang baru, brand new. Hati kita ini bisa Tuhan berikan, yang lama dibuang. Roh kita juga diganti dengan yang baru. Artinya brand new. Bukan saya, firman Tuhan. Coba kita baca Yehezkiel 36-26. Ini firman Tuhan berkata, kamu, bisa Anda dan saya, akan apa? Ku berikan, ini Tuhan yang berbicara, akan ku berikan apa? Hati yang baru. Jadi kita nggak usah pakai dioperasi lagi apa segala. Kita diberikan hati yang baru dan roh yang baru. Di dalam apa? Batinmu. Artinya bukan daging kita, di dalam insan kita, batin kita di dalam. Dan Allah berkata, dan aku, Allah akan menjauhkan dari tubuhmu, nah tubuh kita, hati yang apa? Keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, itulah orang kalau kita hidup dengan hati yang lama, saya katakan tadi, dengan hati yang penuh ego, kedagingan, kita akan diberikan yang baru oleh Tuhan. Seperti ayat ini mengatakan, yang brand new, supaya kita betul-betul menjadi orang Kristen. Coba notnya saya taruh seperti ini, saudaraku. Menurut Alkitab, bukan menurut saya, Yesus yang menjadikan atau menciptakan atau membentuk manusia. Dan menurut Alkitab, Allah adalah penjunan. Dan kita adalah apa? Tanah liat. Jadi Allah bisa membentuk kita semaunya Dia. Asal kita mau berserah. Kita mau dibentuk oleh tidak. Memang kadang-kadang tidak enak ya. Kedagingan, suka ego kita ini keras, ego kita. Oleh sebab itu Allah sangat mampu untuk memberikan kita roh dan hati yang baru. Seperti saya kata tadi, kalau saudara lahir baru, diberikan roh dan hati yang baru, yang lama sudah hilang, saudaraku. Itu hati-hati yang keras, roh yang dipenuhi dengan segala roh dunia, roh apapun, diganti dengan yang baru. Tepuk tangan, Tuhan Yesus bisa merubah kita punya kedagingan, saudaraku. Kedagingan itu jahat sekali. Kita punya kedagingan, ego kita ini diganti dengan hati yang baru. Dengan itu kita masuk poin nomor 2, yaitu apakah saya domba Yesus? Am I sheep of Jesus or sheep of Jesus? Domba. Kita lihat Yohanes 10. Ini sifat domba dan janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berbicara, domba-dombaku, yaitu domba-domba Yesus, mendengarkan apa? Suaraku, dan aku, arti Yesus, mengenal mereka. Dan mereka apa? Mereka mengikut aku. Jadi domba-domba mengikut gembala Tuhan Yesus. Dan tidak bisa kita menjadi domba-domba Yesus tetapi mengikuti roh-roh setan-setan. Nggak bisa. Makanya kalau kita mengikut Tuhan Yesus, roh kita ini mesti diberi menjadi baru. Roh yang baru. Nggak bisa roh-roh setan, roh apa, nggak bisa ikut Yesus. Ayat 28 dengan cepat kita baca. Dan aku, yaitu Yesus, memberikan apa? Hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Bukan cari sendiri, nggak bisa. Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka, yaitu domba-dombanya tadi. Dan mereka, domba-domba, pasti itu bukan mudah-mudahan. Pasti itu bukan, barangkali, tidak. Pasti, kata pasti. Tuhan Yesus berkata, pasti mereka tidak akan apa? Binasa sampai berapa lama? Selama-lamanya, dan seorang pun, baik Anda dan saya, tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kita domba dan tangan Tuhan tidak bisa direbut. Tangan Tuhan Yesus terlalu kuat. Tapi kita baca 29 tertarik. Tuhan Yesus bilang apa ayat 29? Bapakku. Nah tadi Tuhan Yesus, sekarang Bapakku yang memberikan mereka domba-domba kepada aku, yaitu Yesus, lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun apa? Tidak dapat merebut mereka
dari tangan Bapa di surga. Saudara, kita ada tangan Tuhan Yesus, ada di tangan Bapa. Itulah domba. Kita diberikan hati yang baru, kita diberikan roh yang baru. Sekarang kita ada di tangan Tuhan Yesus, ada di tangan Bapa dipegang. Senang tidak? Senang tidak? Tepuk tangan kalau senang dengan Tuhan Yesus. Dan kenapa Tuhan Yesus dikatakan Bapa dan aku? Coba baca ayat 32-nya. Ini pernyataan Tuhan Yesus. Aku atau Yesus dan Bapa di surga adalah satu, yaitu Esa. Jadi kita di tangan Bapa, tangan Tuhan Yesus. Dan kita dicengkram oleh tangan Allah. Hidup kita di tengah dicengkram. Jadi Yesus dan Bapa adalah satu. Coba kita baca notanya seperti ini. Yesus berkata, aku adalah apa? Kebenaran, yaitu di Yohanes 14:6. Dan Petrus berkata bahwa Yesus tidak berbuat dosa dan tidak ada apa? Tipu dalam mulutnya. Saudara bisa baca di 1 Petrus 2:22. Jadi semua perkataan-perkataan Yesus di atas tadi adalah apa? Benar, bukan dusta. Karena ayat ini dia tidak ada dusta. 1 Petrus katakan tidak ada dusta. Dan Yohanes katakan, aku adalah kebenaran. Tuhan Yesus bilang begitu. Jadi semua yang dikatakan Tuhan Yesus adalah kebenaran. Amin. Saudara diberi keselamatan, tangan Yesus, tangan Bapa, satu kita kuat. Keselamatan kita kuat. Itu. Oke, kita akan masuk poin nomor 3. Yaitu menyembah dan melayani siapa? Allah. Menyembah dan melayani. Ada dua. Satu apa? Menyembah. Dua. Satu lagi apa? Melayani. Worship and serve God. Oke, kita akan pelajari menyembah dan melayani. Ya, kita akan melihat note sebelum saya taruh ayat di sini. Note seperti ini. Tuhan Yesus berkata kepada setan, saudaraku. Ini kepada Tuhan Yesus lagi dicoba, dia berkata kepada setan bahwa setan dia harus apa? Menyembah dan melayani Allah saja. Apalagi kita sebagai domba-dombanya. Apakah kita sungguh-sungguh menyembah dan melayani Allah? Nah, ini saya tanya, apakah Anda dan saya kita sungguh-sungguh menyembah dan melayani? Menyembah saja tidak cukup. Dan harus melayani. Coba kita baca Matius 4 ayat 10 mengatakan seperti ini. Ini Tuhan Yesus yang berkata. Maka berkatalah Yesus kepada siapa? Kepada iblis. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis apa? Engkau ini iblis ya. Engkau iblis harus menyembah Tuhan Allahmu dan apa? Hanya kepada Dia, kepada Allah sajalah engkau berbakti, atau bahasa Inggris berbakti katanya to serve, melayani. Bahasa Inggris to serve. Jadi Tuhan Yesus katakan kepada setan nih, setan, kamu ini mesti harus apa? Menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia Allah kamu berbakti, gak boleh pada hal lain. Ini dia ngomong sama setan, bukan ngomong sama jemaat, saudaraku. Coba kita baca note-nya seperti ini. Kalau Tuhan Yesus berkata kepada iblis, supaya dia hanya menyembah dan apa? Melayani Tuhan Allah, kira-kira Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama kepada domba-dombanya atau pengikutnya tidak? Kalau dia bilang sama setan, setan kamu mesti menyembah melayani. Kira-kira domba-domba bagaimana? Kita harus menyembah dan apa? Melayani. Iya tidak? Otomatis tuh. Makanya Tuhan Yesus ngomong sama setan, kok sama kita enggak. Jadi kita bilang setan kalau menyembah, jemaatku nggak usah, nggak apa-apa. Nggak begitu kan? Jadi Tuhan nggak fair ya. Jemaat juga harus menyembah dan melayani. Apalagi saya kata, apalagi jemaat, apalagi domba-dombanya. Kita diberi hati yang baru. Jadi ego kita nggak bisa dicabut, karena kalau ego dicabut ya kita mati. Egonya masih ada, cuma egonya dikalahkan oleh roh yang baru dan hati yang baru. Coba Yohanes 12 ayat 26 mengatakan, barang siapa melayani aku, yaitu Yesus, ia apa? Harus mengikuti. Jadi saudara tidak bisa bilang saya orang Kristen tapi saya nggak mau ikut Tuhan Yesus. Halo? Nggak bisa. Makanya saya bilang tadi, saya bertemu banyak dengan orang Kristen yang masih KTP, mengaku Kristen dan juga masih nominal. Artinya, ya saya Kristen tapi nggak mau ikut. Tapi Tuhan Yesus bilang, barang siapa bisa Anda dan saya sebagai orang Kristen, kita harus mengikut siapa? Yesus. Itu menjadi satu ultimatum, saudaraku. Saya katakan tadi, Tuhan Yesus nggak pernah berdosa.
Dan di mana aku, yaitu Yesus berada, di situ pun pelayanku akan berada, yaitu Anda dan saya yang melayani. Barang siapa melayani aku, melayani Yesus, ia akan apa? Dihormati Bapa di sorga, yaitu Bapa Yesus. Jadi saudaraku, ini adalah satu janji garanti, ada juga pada waktu yang sama, adalah satu pernyataan supaya Anda dan saya, kita tidak boleh jadi orang Kristen KTP saja. Duduk di rumah ngapain? Kita harus melayani, kita harus menyembah. Karena kita diberikan hati yang baru. Dan juga kita harus menjadi hamba. Dan kalau kita melayani Tuhan Yesus menurut perkataannya, dia berdosa, kita akan dihormati oleh siapa? Bapa di surga. Saya kalau dihormati presiden, misalnya Prabowo diundang ke istana, maka dihormati, senang ya tidak? Bangga sekali, diundang lo, wah saya tadi diundang sama presiden. Ini apalagi dihormati oleh apa? Bapa di surga, karena kita mau mengikut dan melayani. Jadi hati saudara harus benar. Tidak bisa kita melayani Tuhan dengan roh-roh segala macam hati yang mencong gitu. Hati yang penuh dengan kebenaran. Coba kita baca not seperti ini. Notnya saya tulis, ini adalah janji, katakan janji. Ini adalah janji Tuhan Yesus bahwa kalau kita sungguh-sungguh melayani Dia, maka kita akan apa? Dihormati Bapa di surga. Ini janji, saudaraku. Tuhan Yesus nggak main-main. Dia tidak akan ngomong gombal. Dia bilang, kalau Anda saya betul-betul kita dihormati Bapa di surga. Ini adalah satu kehormatan dari Allah yang sangat tinggi sekali. Kepada siapa? Manusia. Allah menghormati manusia. Pak Ritio salah nih ngajarnya. Bukan saya ngajar, firman Tuhan ini tidak. Allah bisa nggak menghormati manusia? Menurut ayat tadi, Allah bisa tidak menghormati manusia? Bisa, karena Tuhan Yesus bilang, kamu akan dihormati oleh Bapa kalau kamu melayani aku. Siapa yang mau melayani Tuhan Yesus dihormati oleh Bapa? Saudara mau? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, dia berjanji keras. Nah, note-nya continue saya taruh seperti ini. Jadi pertanyaannya bukan saja apakah kita mengikut Yesus atau kita menyebut diri kita Kristen. Pertanyaannya tetapi apakah kita sedang sungguh-sungguh melayani Yesus pada saat ini. Sebentar saya ngomong. Dan kalau saudara saat ini sedang melayani Tuhan Yesus, saudara harus ikut dan Anda dan saya harus ikut Tuhan Yesus. Dan juga hati kita harus dirubah menjadi baru. Tidak bisa mengikut Yesus dengan kedagingan. Makanya tadi Tuhan Yesus katakan, kalau kamu lahir baru, firman Tuhan bilang kamu diberi hati yang baru. Poin nomor 4, saudaraku, saya ada 5 poin. 4, memuliakan Allah. Glorifying God. Memuliakan siapa? Allah. Glorifying God. Coba kita lihat note sebelum ayat. Sebagai domba-domba atau orang-orang Kristen, apakah kita sungguh-sungguh memuliakan Allah melalui hidup kita? Nah, ini masalah, saudaraku. Kita beribadah. Saya katakan, sering kemana-mana mengadakan KKR. Kita beribadah, ya, kita bernyanyi. Tapi kita tidak memuliakan Allah sebenarnya. Sekali lagi saya katakan, saudaraku. Walaupun Anda di gereja, kalau Anda belum diganti dengan hidup hati roh yang baru, kita kan di gereja menyanyi. Tetapi sebenarnya kita tidak memuliakan Allah. Siapa yang katakan? Kita baca Markus 7 ayat 6. Tuhan Yesus bicara. Yesus berkata, jawabnya Yesus kepada mereka. Mereka ini orang-orang Farisi, saudaraku. Orang-orang agama. Orang-orang yang kadang beribadah. Orang-orang Farisi. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, orang Farisi. Hai orang-orang apa? Munafik. Nah, ini orang-orang Farisi, orang Yahudi, pemimpin Yahudi. Tuhan Yesus katakan, benarlah Yesaya katakan, kamu ini orang-orang apa? Munafik. Saya juga kalau tidak ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, saya juga munafik. Orang Farisi aja dibilang munafik sama Tuhan. Orang-orang beragama dibilang munafik.
Sebab apa? Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan apa? Bibirnya. Padahal apa? Padahal apa? Hatinya jauh daripada aku. Ini Tuhan Yesus yang berkata. Orang munafik kamu. Kamu datang ke gereja. Kamu datang beribadah. Tapi kamu munafik. Karena kamu apa? Memuliakan Allah melalui aku dengan apa? Bibirnya aja. Padahal apa? Hatinya jauh. Karena belum diberi hati yang baru. Tuhan Yesus bisa kasih kita hati yang baru. Tadi kita sudah baca. Lahir kembali diberi hati yang baru. Hati yang sungguh-sungguh melayani dan sungguh-sungguh juga menyembah. Kita tidak bisa menyembah Tuhan Yesus. Oh ya gampang. Seperti saya misalnya, saya khotbah, mulutnya doang bergerak. Hatinya jauh. Makanya kita bisa dikatakan bagian dari orang munafik. Tuhan Yesus yang ngomong. Kamu munafik, saya tidak mau menjadi orang munafik. Amin. Coba kita baca Yesaya 29 ayat 13 mengatakan seperti ini. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang apa? Mendekat dengan apa? Mulutnya doang. Dan memuliakan aku Allah dengan apa? Bibirnya. Ini Yesaya sudah kasih satu nubuatan Tuhan Yesus katakan yang sama. Bangsa Israel, dia menyembah dengan mulutnya. Memuliakan dengan mulutnya, dengan bibirnya. Padahal apa? Hatinya menjauh daripada aku. Dan bahasa keras, ibadahnya padaku hanyalah apa? Perintah manusia yang dihafalkan. Ya, semuanya doa hafalan. Nyanyian cuman hafalan. Kata-kata hafalan diulang-ulang. Tapi hatinya tidak ada di situ. Nah ini orang memuliakan. Makanya saya katakan tadi. Bisa tidak kita datang ke gereja bernyanyi, muji. Sebenarnya kita tidak memuliakan Allah. Fakta firman Tuhan berkata, Yesaya mengatakan hal itu. Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang sama. Saudara dan Anda boleh duduk di gereja bertahun-tahun. Belum tentu kita menyembah Yesus. Kalau Anda dan saya belum dilahirkan kembali. Diberi hati yang baru dan roh yang baru. Karena kita harus menyembah Tuhan Allah dengan roh dan kebenaran roh kita. Kalau enggak diterima, saudara. Coba kita lihat notenya seperti saya taruh. Oleh sebab itu janganlah kita beribadah dan memuliakan Allah hanya dengan apa? Menyetor muka. Saya dulu belum bertobat begini, saudaraku. Saya bertobat umur 24. Ya sekarang saya sudah 52 tahun, sudah tambah aja gitu ya. Saya dulu bertobat, saya ke gereja, saudaraku, datang. Tapi hanya kita istilahnya dulu, kamu cuma nyetor muka aja. Nyetor aja kasih lihat, oh udah sih pulang lagi. Supaya papa lihat, mama lihat, teman-teman, oh nyetor muka itu artinya. Dan dengan bibir kita saja. Tetapi hati kita sangat jauh dari Tuhan Allah. Maka menurut Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang munafik dan percuma kita beribadah. Saya katakan sekali lagi, kalau Anda dan saya belum dirubah hati kita, kita menyembah Tuhan, kita adalah orang-orang munafik. Menurut siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan kepada orang Farisi, pemimpin agama, dia katakan juga kepada kita, kepada jemaat. Kapan dia katakan? Coba baca Matius 15 ayat 8 dan 9. Jangan sampai kita percuma. Nah Tuhan Yesus yang ngomong ini. Bangsa ini, itu orang-orang Israel, tadi orang Farisi, orang Israel semuanya. Memuliakan aku, itu Yesus dengan apa? Bibirnya. Padahal apa? Hatinya jauh daripada aku. Yesaya mengatakan sama. Tuhan Yesus katakan juga. Kalau dua orang sepakat, berarti benar. Dia kata, ini bangsa, saudara, bukan gereja ini. Ya gereja kan paling 50 orang, saudara. Ini bangsa yang jutaan orang. Bangsa ini datang menyembah aku hanya dengan bibir doang. Tapi hatinya nggak ada di situ. Karena apa? Mereka punya hati belum diperbaharui atau dikasih hati yang baru. Tadi kita baca ayatnya, Tuhan bisa kasih hati yang baru, roh yang baru. Kalau kita punya hati belum baru, roh kita belum baru, jangan deh. Jangan menyembah. Coba baca ayat 9. Kenapa saya bilang jangan? Tuhan Yesus bilang ini.
Kenapa? Dibilang, percuma. Percuma artinya apa? Sia-sialah, ngapain? Beribadah gitu, bahasa kasarnya. Ngapain kita beribadah? Percuma. Mereka, orang Israel ini, percumanya apa? Beribadah kepadaku, kepada Yesus. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Apa artinya perintah manusia? Yaitu diajarkan dengan hikmat, akal, dan hawa nafsu manusia. Manusia kalau rohnya nggak bagus ya ngajarinya ya hikmat manusia, hawa nafsu semuanya. Makanya banyak pengajaran sesat, saudaraku. Kita coba belajar minggu lalu. Inilah orang-orang Kristen kita yang mengaku Kristen, tapi kita beribadah, menyembah Tuhan, tidak diterima, dikatakan percuma. Kan nggak enak, saudaraku. Nggak enak kita lagi nyanyi, kita lagi kasih persembahan, kita haleluya. Tahu Tuhan bilang, percuma. Tuhan balik muka atau Tuhan pergi. Makanya ada firman mengatakan kita tanpa kekudusan tidak bisa bertemu dengan Allah. Tanpa kekudusan artinya Allah nggak ada di situ. Ada firmannya, saya nggak ngajar puja prasahot. Bahkan Tuhan tidak suka orang jahat ngumpul beribadah. Tuhan lari. Lari bukan dia ketakutan. Lari yang Tuhan nggak mau. Dia bilang di sini. Ajarannya mereka perintah manusia. Ajaran manusia. Ya kita dengan itu poin yang terakhir, poin nomor 5, saya sudah hampir selesai, yaitu mengasihi Allah, to love God. Ingat, khotbah ini judulnya apa? Sungguhkah saya Kristen? Apa benarnya saya orang Kristen? Sungguhkah saya Kristen? Nah, poin nomor 5, kita akan lihat note-nya seperti ini, mengasihi Allah sebagai domba-domba tadi, domba-domba Yesus, atau kita orang Kristen, bahkan kita menyebut diri kita orang Kristen, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah? Atau kita hanya mengasihi apa? Diri kita sendiri. Saya katakan tadi, kalau saudara belum lahir baru, saudara ke gereja kemana, saudara tidak mengasihi Allah. Saya tidak mengasihi Allah, tapi kita mengasihi diri kita sendiri. Karena apa? Ego kita masih ada. Rohnya belum diganti, hatinya belum diganti baru. Nah, apalagi mengasihi Allah. Coba baca 1 Yohanes 4:19. Ya, firman Tuhan mengatakan, kita mengasihi Allah karena apa? Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalau saudara datang kepada saya, oh Pak Ritiau, saya mengasihi Allah. Oh ini mengasihi. Loh, kamu mengasihi Allah? Oh karena saya begini, begitu, saya mengasihi. Itu nggak betul, saudara. Kita mengasihi Allah karena kita mengasihi Allah karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Dan kita hanya mengembalikan kasih Allah. Jadi kalau Anda orang Kristen dan saya orang Kristen, kita harus mengerti bahwa Allah mengasihi kita kembali. Karena demikianlah Allah mengasihi si dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya tunggal supaya orang percaya kepada Dia akan binasa melainkan beroleh yang hidup. Karena Allah mengasihi kita dulu. Kita ini orang berdosa, kita nggak ada konsep mengasihi Allah. Malah kita belajar 2 minggu lalu bahwa ada orang mengenal Tuhan Yesus tapi hidupnya kacau, saudaraku. Nah, Matius 22 ayat 37, next. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap. Segenap artinya berapa persen? 100%. Kalau Anda seorang Kristen, kita dikasih tahu oleh Tuhan Yesus, yaitu kita punya gembala, kita domba. Dia kasih tahu kalau kamu orang Kristen dan saya juga orang Kristen, kita harus mengasihi Allah dengan apa? Segenap hati kita. Dan kalau hati kita belum dikasih hati yang baru, nggak bisa, saudaraku. Oleh sebab itu Tuhan tahu hati kita diberi hati yang baru. Supaya kita sanggup mengasihi Allah dengan berapa? 100%. Segenap. Berarti kalau saudara dan saya kita hanya mengasihi Allah 50%, kita belum sungguh-sungguh mengasihi Allah. Kita belum sungguh-sungguh mengenal Allah bahkan. Dengan juga segenap jiwamu. Oh jiwa, wah Tuhan. Masa aku mesti kata jiwaku? Jiwa itu kita punya mekanisme, kita punya pemikiran, kita punya psikologi.
kita punya jiwa. Kepikiran kita, wah saya dulu mikirin Tuhan begini, pikiran kita ini yang bikin orang sering di luar dari hikmat. Jadi segenap jiwa kita ini, kita harus mengasihi Tuhan. Dan juga dengan apa? Segenap akal budimu. Kalau akal budi kita nggak benar, bagaimana kita ngasih Allah? Kita akal budi itu artinya kita punya kebaikan, kita budi pekerti. Saya ingat masih SD belajar budi pekerti. Kita harus mengasihi Allah dengan segala budi pekerti kita. 100%. Kalau kita nggak bisa, kita belum tentu saya ini seorang Kristen. Maka judulnya, sungguhkah saya orang Kristen? Kalau saya tidak bisa mengasihi Allah 100%, saya bukan orang Kristen. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Simple. Kalau saya belum bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya, dengan segenap jiwa saya, dengan segenap akal budi saya bukan orang Kristen. Karena Tuhan Yesus. Dan ini juga, kalau saudara tahu, ini hukum. Hukum yang pertama di Alkitab. Ini adalah hukum yang pertama. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap 100% hati, jiwa, dan akal budi kita. Ada amin? Notnya begini saudaraku. Adalah satu kegagalan total. Sekali lagi, kegagalan apa? Kegagalan total bagi kita orang-orang Kristen jikalau kita tidak mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Kita total, saudaraku, menyebut diri kita orang Kristen. Sungguhkah saya seorang Kristen? Apakah saya mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi saya? Kalau enggak, saya ragukan saya punya kekristenan. Amin. Saudara, kita akan masuk dalam ringkasan, saya selesai. Waktu saya sudah selesai. Judul tadi, sungguhkah saya Kristen? Jadi tanya sendiri ya. Tanya sendiri, sungguh apa benarnya saya orang Kristen gitu ya. Tadi poin nomor 1, apakah saya ciptaan yang baru? Karena orang Kristen adalah orang-orang yang diciptakan menjadi baru. Yang lama sudah hilang. Roh kita diganti baru, hati kita diganti baru. Kalau belum, ya saya belum jadi ciptaan baru. Saya belum jadi orang Kristen. Nomor 2, apakah saya domba Yesus? Artinya apakah saya betul-betul mengikut Yesus sebagai seekor domba? Karena dia adalah gembala yang baik. Apakah kita domba? Apakah kita hanya, males, ke gereja aja males. Ke gereja. Apalagi ngikutin Tuhan Yesus sampai di hutan-hutan, penginjilan. Males. Ke gereja aja perhitungan, cuaca buruk, mendung mau hujan, males, tidur aja gitu. Apakah saya domba Yesus? Dan Tuhan Yesus bilang, aku memberikan apa? Keselamatan, hidup kekal. Karena kita domba. Nomor 3, menyembah dan melayani. Apakah saya sungguh-sungguh menyembah dan melayani dengan hati? Ya, apakah nomor 4, memuliakan Allah? Apa kita memuliakan Allah hanya dengan bibir? Jadi banyak saya dengar aja. Kita nih orang Kristen dibilang munafik. Saudara. Di gereja kayak malaikat, di luar gereja kayak apa? Saudara tahu sendiri ya. Apakah kita mengasihi Allah? Poin nomor 5, sungguh-sungguh 100%. Kalau saya dan saudara saya tidak bisa mengasihi Allah dengan 100% segenap hati, kita ragu, saya bukan orang Kristen barangkali. Kita jawab pertanyaan kita sendiri, apakah saya benar orang Kristen? Saya nggak bisa mengasihi Tuhan 100%. Wah, kalau gitu saya barangkali belum jadi orang Kristen. Makanya Anda dan saya perlu apa? Lahir baru. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Apa yang dari Roh Kudus, kita roh diperbarui. Coba aplikasinya saya taruh seperti ini. Melalui firman Tuhan hari ini, kita patut bertanya kepada diri kita sendiri. Seperti jangan tanya orang lain. Jangan tanya, Mas, Om, Tante, apa saudara lahir baru? Jangan, tanya diri sendiri. Apakah saya sungguh-sungguh adalah seorang Kristen? Sebab, saudaraku? Dari buah-buah atau tingkah laku kita sehari-hari, orang mengenal kita, betul? Orang lihat, katanya Kristen. Itu,
Masih ya gitu ya. Ya. Mulutnya tuh ya. Gitu ya. Sering dengar ya. Katanya Kristen. Orang yang menilai kita apakah Kristen atau bukan. Jadi saya kasih judul hari, apakah saya benar orang Kristen? Orang bisa dari buah kita, tingkah laku kita sehari, orang mengenal kita apakah kita orang Kristen atau bukan. Mereka yang menjadi hakimnya. Mereka yang melihat kelakuan kita. Itu katanya orang Kristen. Aduh, segenah deket-deket sama dia tuh. Serem. Masih suka main judi. Masih apa? Suka main judi, masih suka. Saudara tahu segalanya. Kedagan. Jadi, tanyalah. Apa diri kita orang Kristen? Poin nomor 2, aplikasi mengatakan seperti ini. Dan menurut Alkitab, bukan bersama, menjadi seorang Kristen adalah menjadi ciptaan yang baru. Kita belajar tadi, atau lahir baru. Lahir secara apa? Rohani. Dan yang tata cara hidup kita yang lama sudah berlalu atau usang atau hilang. Firman Tuhan. Dihapus, hilang, diganti yang baru. Amin. Tepuk tangan saudaraku. Aplikasinya saya rasa ya 2 atau 3, saya tahu 3 ya saya tahu. Yang terakhir, tidak ada 50% Kristen. Karena apa? Tadi Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu segenap. Kenapa 100%? Jadi nggak bisa 100%. Tidak ada 50% Kristen dan 50% lagi bukan Kristen. Karena kita tidak bisa 50% masuk ke surga dan 50% lagi tidak. Karena Tuhan Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan juga dengan segenap jiwamu. Jiwa nanti di surga nggak bisa 50%, yang 50% lagi bukan di surga. Di mana saudara tahu begitu ya. Nah ini fakta. Jadi sekali lagi saudaraku, apakah Anda dan saya Kristen? Kita cek sendiri. Amin. Dengan itu kata-kata terakhir saya taruh di sini. Sungguhkah Anda dan saya Kristen? Sekali lagi baca. Sungguhkah Anda dan saya Kristen? Ada amin? Amin? Amin. Amin. Jadi saudara bertanya, apa benar saya orang Kristen? Kita sudah pelajari tadi. Oke, saya akan berdoa. Jadi kalau Anda masih berpikir, Pak Rizky, aduh saya ngerti Pak Rizky ngobat, tapi tolong saya doakan. Saya akan doakan. Kita akan berdoa supaya kita dirubah dan Tuhan akan memberikan hati dan roh yang baru. Tapi saudara harus bertobat dari cara hidup yang lama dan menjadi baru. Mari kita berdoa. Ulangi doa saya kalau saudara mau dirubah hidup saudara. Ulangi doa saya. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa-dosa saya, segala kedagingan saya, segala keegoan saya. Rubahlah hidup saya. Tolong berikan saya hati yang baru, bahkan roh yang baru, supaya saya bisa menyembah Engkau dengan segenap hati saya. Tuhan Yesus, ubahlah hidup saya. Terima kasih, ya Allah. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, saya telah berdoa. Amin. Dengan itu saudaraku, kita akan menerima berkat. Saya rasa sudah cukup firman Tuhan, Anda mengerti. Saya juga mengerti. Saya juga mau. Saya juga mau diberi hati yang baru, roh yang baru. Selalu, setiap hari. Amin. Diganti. Enaknya ya, mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Bapa, seluruh anugerah dari Tuhan Yesus, persekutuan, bahkan kuat kuasa melalui Roh Kudus, dan kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Semua katakan amin. Dengan itu saudaraku, kita selesai. Mudah-mudahan, saya berdoa, mudah-mudahan sungguh-sungguh kita akan bertemu lagi di hari Minggu yang akan datang. Dengan itu saya katakan terima kasih banyak. Goodbye. God bless you. Amin.